Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi, dan ini bagian yang terakhir tentang keluar dari zona nyaman. Harapan saya bahwa saudara bisa menyelidiki lagi dan saudara bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Tetap semangat dan sungguh-sungguh dalam Tuhan di akhir zaman ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, di keluar dari zona nyaman, seringkali kita mengartikan dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang enak, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, arti zona nyaman atau kondisi yang nyaman itu seringkali bukan seperti itu. Bahkan bangsa Israel lebih senang dia menjadi seorang budak dan nyaman di situ daripada berjalan mengikuti jalan Tuhan di padang pasir. Jadi saudaraku kasih Tuhan, bahwa zona nyaman itu bukan berarti selalu dalam kondisi yang nyaman. Bahkan lebih baik diartikan zona nyaman di mana kita tidak mau bergerak, tidak mau maju dan tetap dalam kondisi seperti itu. Sebagai contoh adalah seorang yang kaya yang tidak mau bergerak maju untuk lebih baik atau lebih sempurna. Dia cukup diam di situ dalam kondisi yang nyaman walaupun mungkin tidak nyaman. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada bagian yang perlu kita pelajari, yaitu kita belajar untuk keluar dari zona nyaman. Seperti halnya Petrus. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Petrus, Yesus berkata kepada Petrus, demikian di Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Artinya apa? Untuk keluar dari zona nyaman tidak langsung kita bertindak, tapi kita perlu belajar. Kita meninggalkan perahu dan kita belajar untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Jadi perlu yang disebut belajar. Sehingga Tuhan berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku yang akan menjadikan." Tuhan akan membentuk, Tuhan akan menjadikan kita menjadi alatnya. Kita mesti belajar mengikuti Dia. Itu bagian yang kita mesti belajar dari kondisi keluar dari zona nyaman. Tetapi ada juga di mana kita itu tidak belajar, tapi kita langsung bertindak. Seperti halnya dikatakan dalam Matius 10 ayat 10. "Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upah." Ini sesuatu yang harus ditindakkan. Walaupun dalam kondisi yang kepepet, tidak boleh membawa lebih. Tapi itu yang Tuhan suruh. Kita dimasukkan dalam zona yang betul-betul keluar dari zona nyaman. Dan kita harus mempercayai Tuhan di dalam hidup ini. Langsung bertindak. Tidak belajar, tapi bertindak. Langsung action untuk mengikuti perintah Tuhan, di mana kita boleh melakukan sesuatu dengan mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Dan ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita kalau Tuhan membawa kita dalam kondisi seperti itu. Apa yang terjadi, saudaraku kasih Tuhan, kalau kita itu keluar dari zona nyaman dan mengikuti jalan Tuhan? Dalam Lukas 10 ayat yang 20 dikatakan, "Namun demikianlah janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Dalam perjalanan itu, murid-murid melihat mujizat Tuhan yang terjadi karena dia keluar dari zona nyaman, dia coba mengandalkan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, jangan bersukacita, bersukacitalah karena nama kita tertulis di dalam kerajaan surga. Jadi saudara pengasih Tuhan, untuk keluar dari zona nyaman itu mendatangkan sesuatu yang mulia dalam hidup kita, yaitu kehidupan. Kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, kita akan dalam perbudakan, kita dalam kondisi yang biasa saja. Dan Tuhan berkata, kalau kau menjual seluruh hartamu dan mengikut aku, kamu akan mendapatkan sesuatu yang sempurna. Jadi saudara pengasih Tuhan, belajarlah kita keluar dari zona nyaman dan mengikuti jalan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan.
Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Tuhan memberkati, tetap semangat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya.